warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita bertemu lagi dengan Cowok Caca ya, ngaji bersama ceria ya, ngaji bersama ceria bahagia. Nah, Ini hari ini kita sudah lengkap nih ya. aman 30. Pak Ajat sudah ada nih, lama tak jumpa. Gimana Pak Ajat? Siap? Siap. Pak Kus, luar biasa. Insya Allah. Pak Is, Alhamdulillah. Pak Haris, Insya Allah. Masya Allah, Pak Ustadz, siap. Baik, hari ini kita akan belajar ilmu nahwu ya. Langsung aja, Pak Ustadz ada disampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau berkaitan dengan di dunia pendidikan, sebelum belajar itu pasti sang guru menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Anak tujuan pembelajaran ini adalah sekian dan sekian gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran ilmu nahwu itu kan mungkin ada yang lupa atau pernah saya sampaikan dulu ya. Tujuan ilmu nahwu itu adalah kalau secara bahasa adalah grammar. Jadi grammar dari Arabik. Jadi membahas tentang tarokib ya, susunan suatu kata dan kalimat dalam bahasa Arab. Dan kemarin kita sudah membahas tentang kata isim, yaitu kata benda bisa berubah menjadi 3 hal. Yang pertama itu ma'rofa, kedua nasab, ketiga jar. Ya. Jadi kata isim atau kata benda itu bisa berubah keadaan akhirnya menjadi rofa. Rof'un itu sama seperti marfu ya, marfu itu sama seperti rofa, sama. Kemudian nasbun tuh berarti mansubun sebenarnya mansub. Nah, mansub atau jarun itu majrur, sama sebelahnya juga. Jadi rofa itu marfu, nasbun itu mansub, jarun itu majrur. Nah, ini perubahan keadaan akhir kata isim, kata benda itu dalam bahasa Arab itu hanya ada 3. Dia berubah menjadi marfu, atau berubah menjadi mansub, atau berubah menjadi majrur. Ya. Kemarin ada yang masih ingat marfu itu berarti apa tuh? Marfu itu apa coba? Secara domah, ya. Puncaknya marfu itu domah secara harokat, ya. Karena perubahan dalam kata itu tidak mesti dengan harokat. Nah, ulang lagi ya. Perubahan dalam kata, mau kata kerja maupun kata benda, itu tidak mesti dengan harokat. Ada yang dengan harokat, ada yang dengan huruf. Ya. Jadi perubahan kata isim atau kata fi'il itu tidak hanya dengan harokat. Bisa juga dengan huruf. Ya, nanti kita akan murojaah lagi. Sebenarnya sudah Anda sampaikan, mungkin antum karena lupa ya. Karena kita belajar nahwu seminggu sekali, jadi lupanya juga berkali-kali. Jadi rof'un ini puncaknya adalah domah. Jadi kalimat isim itu akhirannya domah. Kemudian mansub ini adalah fathah. Ya, jadi akhirannya itu fathah. Dan jar ini adalah akhirnya kasroh, makanya namanya huruf jar ya. Jar itu berarti kata jarun, yaitu majrurun, yaitu huruf yang menjadikan kata isim setelahnya menjadi kasroh ya. Makanya kalau murojaah lagi, diantara ciri-ciri isim itu kan ada kasroh kan, karena sudah pasti yang kasroh itu pasti isim, karena nggak ada kata fiil itu yang akhirannya kasroh ya. Karena kasroh itu hanya untuk isim, makanya dijadikan sebagai ciri-ciri isim. Ya. Nah, ini ya. Nah, yang pertama di situ kita ada al-mufradu. Al-mufradu apa artinya, Pak? Ayo. Mufrad itu apa mufrad coba? Kata tunggal. Jadi kata benda itu jumlahnya hanya ada 1. Ya, hanya ada 1. Yaitu mufrad, artinya tunggal. Misalnya baitun ya berarti 1 rumah. Ya, itu dia marfunya dengan domah. Contohnya itu apa? Kalimat waladun. Waladun apa artinya? Waladun itu anak kecil laki-laki. Ya, waladun
Nah itu dilihat kalimat marfu'nya dia dengan harokat ya, waladun dengan domatain. Ya. Nanti dia itu perubahan akhirnya dengan domah. Ya. Kemudian mansubnya sebelahnya waladan. Ya. Nanti dia itu berubahnya dengan apa? Dengan harokat, yaitu fathatain. Waladan mansubnya. Kemudian majrurnya waladin. Nah, dia itu harokat akhirnya dengan apa? Kasrotain. Ya, berarti waladun, waladan, waladin ini dia berubahnya dengan harokat. Ya. Waladun sebagai marfu yaitu rofa, waladan sebagai mansub atau nasob, dan waladin sebagai majrur atau jar. Ya. Paham? Paham tuh? Kemudian yang kedua musanna. Apa itu arti musanna? Dua. Kata benda yang menunjukkan dua jumlahnya ya. Jumlahnya itu dua. Contoh ya, kurang dari tiga, lebih dari satu kan lebih benar itu. Lebih singkat. Dua. Kalau lebih panjangnya lebih dari satu, kurang dari tiga. Yang dia singkatnya dua. Ya. Contohnya misalnya kalimat waladun tadi kalau dijadikan dua anak misalnya dua anak laki berarti waladani. Ini secara marfu'nya. Waladani itu artinya dua anak laki-laki. Apa yang berubah di situ, Pak? Ada tambahannya apa? Alif sama nun. Ini sebenarnya ya. Alif sama nun. Nah, kembali lagi kalau ada nun di akhir ya, itu berarti dia itu tidak dihitung. Artinya apa? Nun tambahan itu namanya. Jadi yang tambahannya itu adalah huruf alifnya. Jadi nun itu baik harokatnya itu tidak dihitung. Coba contohnya apa? Waladani, waladaini, waladaini. Semuanya sama nih kan? Ada yang berubah nggak? Nah, yang berubahnya iya. Nah itu, wah, Bapak Isra udah connect nih. Karena yang nininya itu sama, maka dia disebut sebagai berubah. Yang berubah itu ada yang pakai alif, ada yang pakai ya. Makanya ini dia berubahnya dengan huruf. Nah ini. Perubahan akhirnya itu dia dengan huruf, bukan dengan harokat. Waladani dengan alif, waladaini dengan ya, waladaini lagi dengan ya. Karena nininya sama, nggak berubah. Yang berubah itu apa? Ya sama alifnya. Ada yang pakainya alif, ada yang pakainya ya. Itu yang berubah. Kalau nininya tetap sama kan? Mau marfu, ni. Mau mansub, ni. Mau majrur, ni. Maka dia tidak dihitung. Yang dihitung kata sebelumnya. Yaitu alif atau ya. Ya paham ya? Jadi kalau waladani artinya dua anak laki-laki. Maupun waladaini. Juga artinya dua anak laki-laki. Cuman bedanya apa? Penggunaannya ini ya. Kalau misalnya waladani dia dalam keadaan rofa. Marfu. Contoh kalimatnya misalnya dua orang anak laki-laki itu telah pergi. Dua orang anak laki-laki telah pergi. Gimana bahasanya Pak? Pertama bahasanya pergi itu apa? Dahaba ya. Dahaba. Nah, tadi kan dua anak laki-laki itu pergi, berarti yang pergi siapa? Anak laki-laki kan? Berarti anak laki itu sebagai apa? Subjek. Dahabanya ini predikat lah ya. Predikat itu berarti kata kerjanya. Berarti subjeknya itu kalau di Indonesia kan subjek dulu baru predikat ya. Kalau di Arab kebalik. Predikat dulu, kata kerja dulu, baru subjeknya di belakang. Nanti kalau kamu belajar nahu gitu. Jadi namanya kata kerja itu di depan dan nanti subjeknya di belakang. Beda sama Indonesia. Indonesia itu pasti tadi subjek dulu pasti pertama. Ibu membeli apa misalnya? Telur. Berarti ibu di depan kan nggak ada membeli ibu telur, nggak ada kan? Nah kalau Arab itu beda. Dia telur dibeli ibu. Telur nggak ada, itu juga nggak bisa. Nah kalau telur dibeli ibu, nah nanti itu pembahasannya lebih luas lagi. Jadi intinya subjek dalam bahasa Arab itu setelah kata kerja, bukan sebelum kata kerja. Tapi kalau diterjemahkan pasti ya terjemahkan bahasa Arab itu subjek dulu depan, baru objek baru kata kerja di belakang. Kayak kalimat ibu
membeli telur. Ini kan subjeknya, ini predikat, nih objeknya yang dibelinya telur. Nah, subjek pasti di depan kan kalau Indonesia. Predikat di belakangnya, objek di belakang, SPO atau SPOK bisa. Nah, kalau di Arab terbalik, P-nya dulu di depan, baru ibunya di belakang. Dhahaba, ini artinya pergi. Artinya kan, misalnya 2 anak pergi, ya enggak? Berarti kan 2 anak di depan kan? Nah, kalau bahasa Arab enggak, 2 anak itu subjeknya di belakang. Pergi 2 anak itu. Hah? Pergi 2 anak itu bukan maksud bahasa yang baik dan benar. Pergi 2 anak itu enggak bagaimana? Anak itu pergi. Bahasa Indonesianya kan? Iya. Iya, bahasa Arabnya pergi. Gitu. Tapi nggak bisa itu nggak berarti nggak termasuk KBBI. Yang pergi 2 anak itu tidak masuk KBBI. Itu tuh kan pergi dia. iya. Jadi intinya nih pelajarannya adalah subjek itu kalau dalam bahasa Arab itu pasti setelahnya predikat gitu aja. Jadi kalau predikat dulu P dulu baru S. Jadi bukan SPOK, jadi PSO bisa. Predikat subjek objek gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya bahasa Arab itu subjek dulu baru kata kerja, predikat dia kan kata kerja, nggak bisa. Kalau nanti predikat dulu, kalau subjek dulu baru predikat SPO, nanti jumlah itu bukan diawali dengan fiil, tapi diawali dengan isim. Karena subjek pasti isim. Ada nggak subjek selain isim? So, Pak, subjek pelaku itu semuanya kata benda bukan? Ada nggak pelaku pekerjaan bukan kata benda? Ada nggak? Misalnya satu pekerjaan nih, minum. Ada nggak minum itu dari kata kerja lagi? Nggak ada kan? Jadi intinya subjek itu berasal dari isim. Kalau isimnya di depan, maka bukan disebut kata kerja lagi. Iya toh, wis nyambung ku khobar di mubtada khobar ya Pak. Oh wis matam ku, Paris ku. Iya, mubtada dan khobar. Nah, contohnya tadi misalnya dahaba ya. Dahaba itu kan artinya kan pergi. Kalau itu pergi biasanya taruhnya di tengah ya, di belakang. Dahaba misalnya apa? Al waladun misalnya. Nah, artinya anak kecil itu pergi misalnya Pak ya. Nah, perhatikan kalimat ini, kalimat dahaba waladun. Subjek, ini subjek Pak. Dalam bahasa Arab itu dia harus dalam keadaan rofa. Jadi nggak ada subjek itu dalam keadaan ini dan ini. Atau kalau baca kitab harus seperti ini. Jadi kalau udah tahu nih, ini pasti subjeknya nih. Harus dibaca rofa. Harus dibaca rofa, doma. Ya karena ya doma itu aslinya ya. Walaupun nanti rofa tuh ada yang dengan alif. Kayak tadi musana tuh dengan alif. Nah misalnya kita mau ganti zahabai waladun ini menjadi 2 orang laki-laki, berarti zahaba waladani gitu. Waladani. Nah, berarti ini 2 orang yang pergi, kalau ini 1 orang. Itu trompet, Pak. Itu trompet tuh naik tas teknik. Dicirangin gimana cara? Hilang ya Pak, pasti pergi. Ada juga orang hilang. Nah, kalau orang hilang itu awalnya dari mana Pak? Dia pergi kan minggat kan? Iya. Ini nggak mungkin orang itu hilang sendiri saya dari apa? Dari bumi. Dia pun. Tapi kan dia kan kalau dia nggak pergi. Iya, itu benar kaidahnya. Jadi kaidahnya pergi dulu. Iya, baru orang itu hilang. Orang pikun bisa hilang karena dia pergi. Apa sih Tad gunanya? Nah itu tadi buat menentukan suatu kalimat itu dia menjadi subjek mana, menjadi objek mana menjadi predikat itu sebenarnya. Nah marfu itu semua kalimat yang dianggap subjek dari suatu kata kerja itu pasti marfu. Ya. Misalnya apa? Contohnya misalnya kalimat antum bentuk satu kalimat Indonesia aja, nanti anak terjebakkan ke bahasa Arab. Sok, kira-kira apa yang antum pengen sebutkan? Ustaz ini bahasa Arabnya apa gitu misalnya, bahasa Indonesia. Nah, kita tapi diawali dengan kata kerja ya. Misalnya apa? Kantor Bapak gede. Itu bukan kata kerja. Kantor itu nanti kata benda. Kantor itu kan benda. Bapak pergi ke kantor. Nah, pergi berarti ya. Dahaba lagi kan? Dahaba.
Yang lain coba, yang selain dahaba, memukul misalnya. Makan, akala. Berarti akala nih makan. Nanti apa nih? Makan nasi kebuli. Ya, jangan takut. Makanya nama yang ini lah gampang, Muhammad misalnya. Ya, nama kasih sesuatu. Ganti gitu. Akala ya. Akala ini artinya makan. Munajat, bisa baru munajat bisa. Ya munajat boleh lah. Akala Makan geprek. jatuh berarti ini sebagai Mau jatuh geprek. jatuh geprek. Kan berarti tulisnya nanti pegon gitu lah. Angin jangan geprek apa? Ayam, dajat. Jatun. Nah, benar tuh. Ayam betina. Nah ini. Nah, akala munajatu dajajata. Perhatikan nih Pak, akala memakan, munajatu namanya munajat, adajaja ayam. Kira-kira mana subjek dari kalimat ini? Subjeknya mana pelaku? Nah, munajat ini dalam keadaan apa? Doma. Nah itu dia itu semua subjek harus rofa. Tapi munajat itu bisa jadi predikat. Kenapa Pak? Orang bermunajat. Nah itu tadi tergantung penggunaan, tergantung. Nah itu tadi namanya jangan kira-kira yang berlalu dengan kata kerja coba Pak. Orang tua kalau punya orang tua. Jadinya gini Pak, kalau kita belajar bahasa Indonesia, ini kita bahasa Indonesia dulu ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu suatu kalimat dikatakan sempurna kalau sudah ada subjek, predikat, objek. Itu sempurna. Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Sama, bahasa Arab juga harus dicari dulu mana subjeknya, mana predikat, mana objeknya, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada tuh. Cuman subjeknya pasti di tengah ya Kalau saya subjek itu bisa di tengah, bisa di depan. Tapi nanti susunan tertibnya bukan lagi SPOK, tapi dia mubtada dan ini khobar namanya. Ini khobar. Sempurna enggak? Sempurna. Akala munajat itu kan. Iya sempurna. Semua sempurna. Itu hebatnya bahasa Arab tuh. Kok artinya bisa sama ya? Iya hebat kan? Nah itu hebatnya bahasa Arab tuh gitu Pak. Kalau Jadi bahasa Indonesia kan beda. nggak beda kan sob. Kalau misalnya predikat di Munajat depan. makan ayam. Ayam dimakan munajat. Nah itu kan beda kan? Munajat makan ayam dimakan munajat. Jadi yang makan ayam siapa? Kan gitu kan kayak itu kan kalau Indonesia yang makan ayam munajat atau munajat dimakan sama ayam. Kalau munajat dimakan ayam, kasihan deh lu. Iya. Jadi intinya gini Pak, kata kita belajar marfu, mansub, majrur ini pertama. Kalau untuk marfu itu menentukan subjek suatu kata. Jadi pasti suatu kata itu ada subjeknya, nggak mungkin nggak ada. Berarti kalau itu bukan kata kerja ya? Oh ini bukan kata kerja, ini namanya kata fiil, kata isim yang diawali dengan kata benda, orang, nama orang. Kalau kata kerja dulu baru orangnya. Kalau kata benda, orang dulu baru kerja. Jadi yang benar kerja dulu baru orangnya Pak. Orangnya dulu baru kerja. Orang kerja dapat duit. Kerja dulu baru makan. Jangan makan dulu baru kerja. Jadi gampangnya gini lah Pak. Gampangnya gini, Pak Masino lagi apa gitu. Jadi gini Pak, belajar marfu itu adalah menentukan objek itu aja. Menentukan subjek, subjek. Contoh, ginilah, misalnya satu, Papa sebutkan sok satu kata kerja yang pasti butuh subjek. Nah, mungkin kan kata kerja sok, misalnya apa? Pak Haji Asino, bahasa Indonesia aja dulu. Naik sepeda. Nah, saya naik sepeda. Berarti itu subjeknya siapa? Nah, saya itu marfu kalau dalam bahasa Arab. Harus dalam kedudukan marfu. Berarti doma gitu. Kalau ada harokatnya itu dia dibaca doma gitu. Naik itu kata kerjanya. Saya Naik kata di baca doma. Iya, Sayu. Bu, ya itu kan kalau di Indonesia di Arab. Kalau di Arabnya anu berarti. Anu jadi anu itu tetap ana. Anu ya. Jadi anu. Nah gini nih Pak, kembali lagi gini ya. Isim itu ada yang bisa berubah, ada yang nggak bisa berubah. Kayak ana tuh nggak mungkin jadi. Oh, Ustaz kalau misalnya ana jadi subjek berarti anu ya, yang enggak tetap ana gitu loh maksudnya. Jadi ada kata benda itu yang nggak bisa berubah. Ana, antum nih, antum jadi
Kalau antum jadi subjek berarti antummu berarti bukan, nggak kayak gitu. Jadi ada kata kerja yang bisa berubah, ada yang nggak bisa. Kayak Muhammadun. Sifat Muhammadun. Muhammadun itu kan Nggak tahu bisa berubah dan enggaknya gimana? ya diantaranya yang ana antum itu dia nggak bisa berubah namanya, karena nggak bisa berubah. Ana pasti semuanya ana, mau dia sebagai subjek, mau dia sebagai objek, pasti dia ana. Nggak mungkin dia menjadi anu atau ani, nggak bisa. Karena dia itu termasuk isim yang nggak bisa berubah. Yang tadi kalau saya nggak bisa jadi sayur. Nah itu. Saya. Ya tapi secara ini benar. Gini, secara bahasa Indonesia berarti Pak Ajar itu tahu kalau saya itu sebagai subjek. Makanya dia jadi sayu. Nah, itu kan kalau sayu kan berarti bahasa Indonesia. Ini kita nanya dulu bahasa Arabnya saya apa? Misalnya ana misalnya bahasa Arabnya saya kan ana kan. Nah, ini nih ana tuh gak mungkin jadi anu misalnya. Atau misalnya jadi ani, nggak bisa karena dia tuh isim yang tidak bisa berubah. Jadi ana walaupun dia dalam keadaan rofa tetap dibaca ana. Walaupun dia pada dasarnya dia marfu gitu. Paham gak nih? Iya, paham ini. Udah pasti paham, kalau udah pernah belajar pasti paham. Contoh misalnya apalagi kata kerja yang diselingi kata kerja yang pasti ada subjeknya, pasti nggak mungkin kata masa orang bisa ada kata kerja nggak ada subjeknya. Kalau yang melakukan pekerjaan itu siapa? Menyapu. Kata kerja kan subjeknya siapa? Ya nggak ada. Ya berarti juga bukan kata kerja. Hamdan memotong rumput. Nah, hamdan memotong rumput. Nah, pertama kita tahu dulu kan hamdan memotong rumput itu siapa yang menjadi subjeknya? Hamdan. Hamdan itu bisa diletakkan di depan, bisa diletakkan di belakang. Setelah jadi hamdan memotong rumput, hamdan atau hamdan menuntut rumput ini dalam bahasa Arab ya. Contoh misalnya gini, bahasa Arabnya memotong apa? Kotoa. Kotoa, hamdan berarti Hamdanu. Hamdanu, bener hamdanu karena dia nanti jadi subjeknya. Kemudian apa lagi? Rumput. Usbun. Nah, kalau objek dia harus mansub usban. Jadi kotoa hamdan usban, hamdan memotong rumput. Ini kalau diawali awalnya kata benda, awalnya kata kerja. Kalau kata bendanya diubah ke sini tetap boleh. Hamdanu kotoas usban tetap. Jadi sebenarnya gitu. Sama kayak bahasa Indonesia. Boleh yang sama-sama sebenarnya boleh. Tapi nanti bentuk kalimatnya diawali dengan isim. Kalau ini diawali dengan fiil. Kata kerja. Kalau nanti diawali dengan isim jadinya mubtada khobar. Mubtada khobar. Mubtada khobar itu apa sih? Mubtada itu kata awal, Pak. Misalnya ada gini, ada kata nih. Saya nyebutin kata awal di Bapak. Masjid itu. Bapak pasti tanya kan, iya masjid itu kenapa? Masjid itu besar. Nah itu khobarnya penjelasnya. Bapak bisa ngomong, saya itu. Nah pasti orang nanya kan, iya saya itu apa Pak? Saya itu lagi senang. Nah itu khobarnya, menandakan bahwa penjelas dari kalimat sebelumnya. Iya, karena orang nggak mungkin ngomong suatu perkataan kalau nggak ada penjelasnya. Itu namanya kalam yang nggak jelas. Bantu apa? Khobar itu mengkabarkan. Misalnya, saya. Iya saya apa? Kabarnya saya Kalau sakit. kita ada kata apa tadi Kata awal Pak, mubtada dari kata bidaya. Bidaya itu kan awal, bada'a, mulai. Bidaya wa nihaya. Ada kan kitab tuh bidaya wa nihaya ya. Tapi awal dan akhir itu Ibu menyusui. Ya, bisa. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan pelajaran malam ini tentang ilmu nahwu. Ini dibulak-balik ya. Ternyata makin jelas susahnya. Jangan bilang susah Pak, kalau sampai susah. Ya, makin bisa lah ya, mudah-mudahan Makin ya. menarik. Makin menarik untuk dipelajari dan menantang kata Pak Kus. Kita memang ditantang untuk bisa. Ya. Terus belajar terus, ikuti terus channelnya Cocaca ya. Kita di sini belajar sambil ceria ya, semua semangat. Tidak terlihat ketuaannya tapi terlihat semangatnya.
Ya. Baik, kayak akhiri untuk malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam caca, compang camping sana. Alhamdulillah. Kembali ke tadi ya.